Shalom saudara, firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 4 berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hati-hati dengan penyesatan. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengaku menerima wahyu yang baru dari Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyesatan ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab, sehingga banyak orang percaya, khususnya dari kalangan gereja yang toleran terhadap ajaran yang tidak alkitabiah, akan sangat mudah disesatkan. Kristus meminta agar para murid waspada terhadap penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan kebenaran Allah dalam Alkitab atau tidak. Dia ingin orang percaya tetap berjuang mempertahankan imannya, karena iman dan kasih abadi kepada Kristus dan firman-Nya akan memberikan perlindungan terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat disebut juga sebagai bidat atau heresi. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerangkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Sejak zaman gereja mula-mula, ajaran sesat selalu hadir untuk mempengaruhi kehidupan gereja. Bahkan sampai hari ini, ajaran sesat masih eksis melalui wajah yang baru. Sehingga kalau orang percaya tidak teliti memeriksanya, akan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Sebab mereka juga menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Paulus berkata, terkutuklah semua orang yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan yang diberitakannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu, bagaimana agar orang percaya dapat terhindar dari penyesatan? Yang pertama, mengerti ajaran yang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yunani untuk kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ajaran yang benar. Karena apa yang Yesus ajarkan selama dia di dunia adalah kebenaran, dan dia bukan salah satu kebenaran, tetapi dialah satu-satunya kebenaran. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat apabila kita tahu mana ajaran yang benar. Firman Tuhanlah kebenaran. Dan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca seluruh isi Alkitab, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam gereja ada anak-anak dan orang dewasa. Dan dalam Injil ada susu dan makanan keras. Kedua hal ini adalah pemberian Tuhan, dan keduanya sangat tepat untuk waktu yang tepat. Namun demikian, susu tidaklah tepat untuk orang yang sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya. Kata Yunani untuk anak kecil adalah nepios, artinya bayi yang menyusui. Orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, masih memerlukan susu, atau dalam bahasa Yunaninya adalah gala, merupakan gambaran tentang perkataan-perkataan yang manis, yang enak didengar, pengajaran pertobatan, kelahiran baru, iman, berkat, dan lain-lain. Mereka lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan, karena lebih memilih untuk mendengarkan dongeng. Paulus mengatakan bahwa mereka yang belum dewasa dalam Kristus masih hidup secara duniawi, dan manusia duniawi tidak memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat, sehingga akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kristus tidak membenci orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, tetapi dia ingin orang percaya melewati masa kanak-kanaknya dan terus bertumbuh menuju dewasa rohani. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, sehingga kita dapat berhati-hati dari penyesatan dan menjadi pengajar kebenaran, supaya amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yes, sama-sama Bapak Ibu Saudara saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya percaya setiap kita Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Dan setiap kita sama-sama datang ke tempat ini dengan hati yang penuh dengan syukur dan sukacita, dan setiap kita siap untuk memuji Tuhan kita. Sama-sama Bapak Ibu Saudara kita boleh angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan penyembah-penyembah-Mu. Ini setiap kami Tuhan Yesus pemuji-Mu. Ini setiap kami hamba-hamba-Mu. Ini setiap kami orang-orang yang mencintai Engkau melebihi dari apapun. Ini setiap kami Tuhan orang-orang yang gak mampu, gak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan orang-orang yang hatinya melekat kepadamu. Ini setiap kami Tuhan orang-orang yang mau mengandalkan Engkau di setiap aspek kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang sebagaimana kami ada Tuhan. Dengan setiap situasi kami, dengan setiap kondisi kami, dengan setiap musim hidup kami. Tuhan, kami tahu Engkau yang paling tahu Tuhan setiap keberadaan kami. Tapi hari ini Tuhan kami mau katakan kami datang Tuhan, tidak mau melihat apa yang sedang kami alami, tapi kami mau melihat dengan siapa kami berjalan, yaitu dengan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan ini adalah hari yang terbaik untuk kami memutuskan, kami bersyukur, kami katakan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan kami tidak akan melupakan kebaikan demi kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat dia Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita nyatakan hidupku
ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama dengan imanmu, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia.
baru Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini baru dengar gitu ya. Tapi kita percaya Bapak Ibu setiap kata demi kata yang kita katakan di hadapan Tuhan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mau bersyukur? Boleh sekali lagi angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Lebih lagi ya katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Katakan pada jiwamu, hari ini hari yang terbaik. Apapun yang terjadi, ini adalah hari yang terbaik. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari yang terbaik. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat dia. Dan berapa banyak yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang baik, boleh lambai-lambaikan tangan. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan kita punya Yesus yang baik. Kita punya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Thank you Lord. Sama-sama Tuhan, kami menyembah-menyembah-Mu di tempat ini, menyatakan Engkau baik, selama-lamanya baik dalam hidup kami. Yes Lord. Here we go, come on. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan yang suka cintaku, sebab Dia baik. Boleh angkat jempolnya di atas kepala kita, come on. Sebab Dia baik, kasih selamanya. Yang percaya Tuhan kita selama-lamanya baik, katakan oh yes. Karena ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya sepanjang hidupku, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Kau baik Tuhan, kasih sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya tetap, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah
pribadi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang terbaik. Terima kasih untuk momen ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh sama-sama datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kami datang bersama keluarga kami. Ataupun kami datang seorang diri Tuhan. Tapi apapun itu Tuhan Yesus, kami melihat siapa yang kami sembah. Tuhan yang kami sayangi melebihi apapun. Sekali lagi boleh kami berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu. Dia baik, selama-lamanya baik. Dan Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami mengangkat tangan kami. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kerinduan kami sama-sama Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara nyatakan dengan iman-Mu pribadi lepas pribadi, katakan apapun. Yes Lord. Nyanyian kami Tuhan di hadapan-Mu Raja kami. Dalam tetap ku, Tuhan
tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin, amin. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu sekali lagi tangan terangkat di hadapannya, come on. Ku sembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kebaikan demi kebaikan yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Buat semua kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan berikan. Buat hati kami, buat segala hal yang kami miliki maupun kami belum miliki Tuhan. Buat setiap doa-doa yang sudah terjawab maupun belum terjawab. Buat kondisi fisik yang sedang sehat maupun tidak sehat Tuhan. Buat suasana hati yang mungkin sedang galau, sedang khawatir, sedang berbeban berat. Tuhan Yesus, yang hari ini Tuhan di hadapan-Mu, kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami cuma ingin katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Tuhan. Selama-lamanya ku sembah Engkau Tuhan. Meskipun belum dijawab, meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan duka, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan Yesus, ku sembah Engkau Tuhan. Makin nikmati hadirat-Nya, makin nikmati pelukannya, makin nikmati kehadirannya dalam kehidupan kita saat ini. Kau baik Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Yesus. Kami rasakan pelukan-Mu, kami rasakan
puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku. Bolehkah Bapak Ibu nyatakan, biarkan nyatakan kerinduanmu. Puisi yang, yes Lord, yes Lord, biarkan. Di hadirat-Mu kami belajar berserah Tuhan. Hati ini ku berserah dengan kasih sayang. Biarkan Tuhan. Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu dengan iman kemah. Oh ya Tuhan, walau cara dengan kami menyembah-Mu Tuhan, mengakui kedaulatan-Mu dalam hidup kami ya Allah. Kami belajar berserah, berserah, berserah di hadapan-Mu Tuhan. Kasih sayang, biarkanlah Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ku walau dengan puisi biarkan Tuhan aku Biarlah hati kami menyembah Tuhan. Biarlah kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Hanya ini yang dapat kami berikan, yang terbaik yang kami berikan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat diberkati oleh hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Teruslah bekerja dalam hati kami ya Allah Roh Kudus. Penuhi setiap hati di tempat ini Tuhan. Kau mengetahui hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan bersekutu lebih lagi dekat dengan Engkau ya Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, sepanjang minggu ini. Kebaikan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang menaruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan betul-betul dapat tertanam, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai kehidupan
kehidupan kami untuk memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka hati dan pikiran kami, gemburkan tanah hati kami Tuhan, untuk menerima benih-benih firman-Mu Tuhan di dalam hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ikat setiap kuasa kegelapan, orang-orang kuat yang hendak mengdistract kami Tuhan. Dalam bentuk apapun itu Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Tuhan Kau yang berkuasa ambil alih segala sesuatunya Tuhan. Waktu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Berapa banyak saudara yang diberkati dengan pujian dan penyembahan hari ini. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Apa kabar saudara semua? Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersuka cita pada hari ini kembali diberikan kesempatan. Ini adalah kali kedua saya melayani tempat ini. Saya ingat pertama kali saya melayani tempat ini itu di bulan Oktober, jadi hampir 1 tahun, jadi 11 bulan ya saudara. Jadi saya pertama-tama mungkin Pak Gembala nggak ada di sini, tapi saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Christian Tamtama, Pak Gideon, dan juga semua rekan-rekan yang memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan, untuk kita sama-sama bisa belajar firman Tuhan pada hari ini. Saudara, waktu saya ini 40 menit ya, saya itu tolong dikasih tahu multimedia kalau waktunya secara berkala karena kadang saya suka lewat. Jadi mungkin akan sedikit saya maksudnya percepat gitu. Saya akan berusaha untuk berbicara selama 40 menit. Mungkin bisa dibantu dengan slide. Ya, hari ini judulnya, tema topik yang akan kita bahas hari ini adalah destinasi terakhir, atau dari bahasa Inggrisnya ultimate destination. Ultimate destination itu adalah, ultimate itu yang paling tinggi. Destinasi yang udah paling tinggi, udah nggak bisa ada di atasnya lagi. Jadi destinasi terakhir, kehidupan setelah kematian. Saya tahu saudara, ini topik itu mungkin banyak yang nggak suka dengan topik ini gitu ya, termasuk mami saya. Semalam saya sempat ngobrol sebelum saya tidur, kenapa sih ngomongin kematian gitu ya. Maksudnya kenapa nggak yang lain aja gitu kan ya. Topik ini sebenarnya sudah saya persiapkan itu sekitar di bulan Juli. Kemudian Tuhan taruh itu dalam hati saya. Dan saya percaya ini bukan satu kebetulan saya berbicara atau kita belajar tentang topik ini. Tapi saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan ingin disampaikan kepada kita. Untuk kita bisa lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini. Yuk next. Mengapa sih penting membicarakan kematian dan kekekalan? Ini kan kita lagi nggak ibadah kedukaan gitu ya. Ini topik yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena saudara, terkadang kita itu sangat sibuk ya. Setiap hari terlalu berfokus kepada banyak hal yang ya, kesibukan kita, pekerjaan kita, keluarga kita dan sebagainya. Sehingga kita sudah tidak lagi memikirkan hal-hal, ada satu hal yang lebih penting, yaitu mengenai kehidupan setelah di dunia ini. Dan bagaimana kita hidup di dunia ini, pada saat kita mengetahui kebenaran ini, lebih lagi mengenai kematian setelah kehidupan setelah kematian ini, maka itu akan sangat mempengaruhi mindset kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita meresponi kehidupan ini. 2 Korintus 5 ayat 1-3 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara perhatikan, saya garis bawahi kata kemah. Kata kemah di dalam konteks kemah di dalam 2 Korintus ini adalah berbicara tentang apa? Tubuh fisikal kita atau jasmani kita. Jadi sekarang ini kita tinggal di dalam kemah, sama-sama katakan kemah. Kalau kita berbicara tentang kemah, itu adalah satu tempat yang temporary atau bukan permanen ya. Jadi sesuatu yang sewaktu-waktu firman Tuhan katakan akan dibongkar. Dan ketika kemah ini dibongkar, dalam waktu sekejap kita akan berpindah ke dunia lain. Bukan yang di TV itu loh ya, dunia lain. Maksudnya
satu dunia di mana kita itulah yang disebut kekekalan. Nah, hidup kita di dunia ini sementara, saudara. Jadi kalau kita hanya berpikir mengenai apa yang ada di dunia ini dan kita tidak atau kita nggak mau memikirkan bagaimana kita hidup dalam kekekalan nanti, itu adalah satu kebodohan. Karena kita nggak pernah tahu sekarang itu kita di antrian keberapa. Amin, saudara. Ada yang tahu kapan akan pergi? Nggak ada. Ada yang tahu Tuhan Yesus kapan balik kedua kali? Nggak ada tahu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersiap-siap. Sama seperti 5 gadis bijaksana. Jangan seperti 5 gadis bodoh. Yang apa? Tidur berarti apa? Cuman dipikirin aja. Hidup kita di dunia ini bukan hanya untuk makan, minum. Terus habis itu kita kawin. Terus habis itu kita punya anak. Habis itu kita mati. No. Lebih dari itu, nanti kita akan berbicara seperti itu. Kita lihat di ayat kedua. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Jadi ayat kedua ini berkata apa? Pada saat kita hidup di dalam tubuh jasmani ini, Rasul Paulus berkata, kita mengeluh. Bahkan di bahasa Inggrisnya dikatakan groaning. Groaning itu apa? Mengerang. Karena apa? Karena begitu banyak penderitaan yang harus kita hadapi selama kita di bumi ini. Jadi pada saat Tuhan menciptakan manusia, ya, Dia menciptakan Adam pada saat itu. Tuhan itu Dia membentuk. Nanti bisa dibaca. Saya nggak bisa buka semua ayat Firman Tuhan karena waktu. Dia pada saat Dia membentuk Adam dari tanah liat, kemudian Dia apa? Apa yang Dia lakukan? Dia menghembuskan, dia meniup hidung Adam sehingga dia menjadi hidup. Tanah liat itu menjadi hidup. Jadi saudara, dengar baik. Nafas yang ada di dalam paru-paru kita sekarang ini adalah nafas Tuhan. Amin. Ini adalah, jadi roh Tuhan memberikan rohnya ke dalam kita sehingga kita bisa hidup. Sebenarnya, originally, kita itu diciptakan untuk bersatu dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi karena dosa manusia, dosa nenek moyang kita, maka Adam dan Hawa harus terpisah dan mengalami yang namanya penderitaan. Kita harus terpisah dari Tuhan. Ada jarak yang memisahkan kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan satu void. Void itu sesuatu dalam jiwa kita. Boleh dikatakan ada satu hamba Tuhan berkata satu kekosongan di dalam hidup kita. Di mana kekosongan itu hanya bisa diisi oleh apa? Oleh Tuhan. Kasih Tuhan. Makanya kenapa manusia banyak ya, aduh saya mau jadi sukses dalam hidup ini. Saya harus bekerja keras, cari uang dan sebagainya. Kemudian satu waktu, ini kesaksian benar, ada satu hamba Tuhan yang bersaksi mengenai hal ini. Dia tulis di bukunya, teman-temannya dia lulus dari kedokteran gitu ya di Amerika. Kemudian teman-temannya lulus dan akhirnya menjadi dokter spesialis yang luar biasa. Pada satu titik, mereka kemudian berkata seperti ini ya. Kita sudah mencapai semua ini. What's next? Selanjutnya apa? Masih ada ketidakpuasan dalam diri mereka. Tetap mereka terus mencari apa sih yang bisa memuaskan diri mereka, jiwa mereka. Orang terus mencari, manusia terus mencari. Dan mereka tidak akan pernah merasa content, mereka nggak akan merasa puas kalau mereka nggak ketemu Yesus. Makanya banyak kenapa para selebriti, orang-orang yang terkenal, ya salah satunya yang saya tahu itu adalah siapa ya, yang komedian itu, dia udah meninggal cukup lama, dia terkenal, dia komedian, dia kerjanya menghibur orang, terkenal, rumahnya di Beverly Hills, banyak di LA dan sebagainya, kurang apa lagi followernya pasti banyak dan sebagainya, tapi kenapa dia mati bunuh diri? Apalagi yang dia cari? Semua dia udah dapetin. Ternyata ada kekosongan dalam jiwanya yang hanya bisa diisi oleh firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini apa? Kita mengeluh karena apa? Kita mengalami penderitaan di bumi ini. Selama kita hidup, kita menderita, kita disakiti, kita harus mengalami proses, kita harus menjalani lembah kekelaman. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami diproses dalam keuangan. Bulan depan saya harus bayar kontrakan, tapi sampai sekarang makan aja susah.
Contohnya, anak saya harus masuk kuliah, nggak ada uang. Bagaimana dengan masa depannya? Begitu banyak kekhawatiran dan sebagainya. Nah, dikatakan karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Apa? Jiwa kita itu rindu. Kenapa? Karena kita ini diciptakan, nafas kita ini aja nafasnya Tuhan. Roh kita itu seharusnya kita itu melekat, hidup dekat dengan Tuhan. Tapi kita jauh, makanya ada ada kerinduan yang mendalam. Yang banyak orang itu nggak tahu ini kenapa ya. Kadang-kadang kita merasakan kesepian, lonely dan sebagainya. Itu karena kita rindu akan hadirat Tuhan. Pada saat dulu, sebelum Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, dia mengalami kasih Tuhan karena dia hidup dekat dengan Tuhan. Dia hidup di dalam kelimpahan kasih Tuhan. Dan ketika dia keluar dari Taman Eden, dia nggak merasakan itu lagi. Nah saudara, ayat yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan terlanjang. Apa maksudnya berpakaian di sini? Satu waktu ketika tubuh jasmani ini sudah saatnya dibongkar, kemah ini sudah saatnya dibongkar, kita harus berpindah kepada kehidupan kekekalan. Kita orang-orang yang percaya, yang terima Yesus, itu akan dikatakan berpakaian. Maksudnya berpakaian apa di sini? Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini saudara. Kita tidak akan ada yang harus ditutupi. Sama seperti kayak badan jasmani kita ini. Kita tidak akan kosong, rapuh. Badan kita itu, badan kemuliaan itu tidak akan rapuh. Tetapi tidak akan didapati kedapatan telanjang. Maksudnya apa? Nanti tidak ada lagi namanya air mata, penderitaan dan sebagainya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita lanjut ke 2 Korintus 5 ayat 4, 6 sampai 8. Saya harus banyak pakai ayat firman Tuhan karena ini topiknya biar jangan dibilang itu omongan lo doang. Enggak kok, Alkitab yang ngomong ya. Di ayat keempat berkata, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, di dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Ada satu kerinduan bagi anak-anak Tuhan untuk mengenakan pakaian yang baru. Untuk bersama-sama kembali dengan Tuhan. Itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Supaya jasmani ini tidak menguasai kita. Tetapi kita dikuasai oleh tubuh kemuliaan. Itu adalah satu kerinduan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, kata Paulus. Karena Paulus ini mengalami begitu banyak penderitaan, dipersekusi, disiksa karena imannya kepada Kristus pada itu. Dan dia bilang apa? Hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Makanya kita tuh menderita, makanya kita itu mengeluh. Bukan mengeluh dalam arti hidup kita itu boleh mengeluh enggak ya. Tapi jiwa kita itu merana gitu ya. Seringkali merana ketika kita hidup. Karena apa? Dan kita harus tabah karena kita jauh dari Tuhan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi kita bisa melihat satu kerinduan yang luar biasa dari Rasul Paulus. Untuk bisa segera bertemu dengan Tuhan. Untuk bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa hidup di dunia ini adalah dipenuhi dengan penderitaan, serentetan penderitaan. Satu masalah kelar, nanti ada masalah baru lagi. Satu masalah ini kelar, nanti ada masalah baru lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara, pertanyaan selanjutnya, next. Apa tujuan hidup kita? Kalau kita diciptakan, saudara percaya ya, kita semua ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang agung. Satu divine purpose yang Tuhan miliki di dalam setiap kita di sini. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita hidup ini, keberadaan kita itu di dunia ini tiba-tiba random gitu loh. Tiba-tiba ada aja tanpa rencana apa-apa, tanpa tujuan apa-apa. Kalau kita bisa melihat dari jutaan sel sperma yang berjuang untuk masuk membuahi satu sel telur itu ada jutaan sperma yang berjuang untuk membuahi satu sel telur. Cuman satu yang berhasil untuk bisa membuahi itu dan akhirnya jadilah kita. Berarti apa? Kita ini adalah pilihan. Orang yang dipilih Tuhan dengan satu tujuan yang agung, purpose.
Ada tujuan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita itu bukan diciptakan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang gagal, untuk menjadi orang-orang, untuk menjadi benalu dalam hidup orang lain dan sebagainya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi setiap umatnya. Tetapi ada satu oknum yang tidak suka dengan itu. Iblis tidak suka melihat rancangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dia lakukan? Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia akan mencuri dan dia mencuri setiap damai sejahteramu. Tiap hari iblis akan melemparkan anak-anak panah negativity, pikiran-pikiran yang negatif ke dalam pikiran kita. Dan itu dia membangun benteng kebohongan itu di dalam pikiran kita. Untuk apa? Untuk mencuri damai sejahtera kita. Pertama dia curi damai sejahtera kita, pelan-pelan dia akan bangun itu. Dan kemudian apa? Ketika kita sudah tidak punya iman lagi kepada Tuhan, disitulah kita dibunuh iman kita oleh iblis. Sehingga pada saat kita tidak lagi beriman kepada Kristus, kita lagi tidak berharap pada Tuhan, kita kehilangan keselamatan itu. Dia membinasakan kita. Nah, kenapa kita di dunia ini? Ada satu purpose. Contohnya, setiap kita, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih sesuatu untuk kita berbuat untuk orang lain. Kita hidup di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu pikir, oh saya hidup di dunia ini saya cuma pikirin diri saya sendiri, keluarga saya sendiri. No, berarti kita masih belum tahu purpose-nya Tuhan itu apa dalam hidup kita. Keberadaan kita di dunia ini untuk menjadi jawaban buat orang lain. Keberadaan kita di dunia ini untuk menjadi berkat buat orang lain, bukan untuk kepentingan kita. Begitupun keberadaan orang lain adalah menjadi jawaban buat kehidupan kita. Contohnya, saya seorang ibu, saya dipercayakan Tuhan 2 orang anak. Saya ada di dunia ini untuk anak-anak saya. Saya harus mendidik dia dalam Tuhan. Saya harus membesarkan dia, sungguh-sungguh memberikan pendidikan yang baik, dan juga bukan hanya secara fisik mereka bisa bertumbuh, tapi dalam setiap area development mereka. Mereka harus menjadi orang yang bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, menjadi alat Tuhan. Satu waktu kelak mereka akan dipakai Tuhan. Itu adalah tujuan Tuhan, salah satu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada yang tadi WL suaranya bagus banget. Tuhan kasih talenta. Tuhan kasih talenta itu untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Membawa jemaat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Banyak talenta-talenta yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Bukan untuk diri kita. Bukan untuk kemuliaan kita. Tapi untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membawa orang banyak untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Nah, apa tugas kita saat kita berada dalam tubuh jasmani ini, dalam kemah ini, atau bahkan ketika kita jauh dari tubuh jasmani ini? Sudahkah saudara melakukan, mendapati, mengerti apa tujuan hidupmu di dalam kehidupanmu? Nah, selanjutnya, next, apa yang harus kita lakukan? Tujuannya apa? 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saya garis bawahi, berkenan kepadanya maksudnya apa? Hidup kita, hidup saudara dan saya harus berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah tujuan utamanya. Menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kita membantu orang-orang yang berkesusahan, pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia. Nah, saudara, dikatakan diam di dalam tubuh ini. Maksudnya apa? Pada saat kita masih memakai tubuh jasmani ini, maupun kita diam di luarnya pada saat nanti kita sudah tidak ada di dunia ini. Hidup kita itu memuliakan Tuhan. Karena pada saat kita masuk ke kekekalan nanti, kita juga akan memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Apakah sebagian yang menghadapi tahta pengadilan Kristus? No, semua orang di muka bumi ini. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apa pilihan hidup saudara? Ada dua kelompok orang. Apakah saudara hidup di dunia ini untuk mencari uang sebanyak-banyaknya? Untuk menjadi terkenal gitu ya, untuk bekerja
bekerja siang dan malam supaya apa? Supaya saya bisa beli rumah yang paling besar. Atau mungkin sesuatu saya bisa sukses dan sebagainya. Saya mendidik anak-anak saya untuk anak-anak saya menjadi sukses. Bodoh amat yang lain. Pokoknya dia harus sukses dalam hidup. Ya. Terus setelah sukses apa? Terus dia nggak kenal Tuhan, dia sukses. Apakah itu berhasil? Apakah kita berhasil sebagai orang tua? Kita adalah orang tua yang paling gagal. Ketika anak kita, walaupun dia sukses, tapi dia tidak mengenal Tuhan, kita adalah orang-orang yang gagal. Oke, yang kedua, kelompok orang yang apa? Saya hidup untuk Tuhan. Saya mau melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Saya mau menyenangkan hati Tuhan, menghormati Tuhan dengan hidup saya. Hidup saya ini penyembahan buat Tuhan. Setiap langkah saya, setiap tindakan saya itu menyenangkan hati Tuhan. Oke, next. Nah ini kita udah mulai masuk crossing over. Crossing over itu apa? Nyebrang, the journey to the other side. Perjalanan ke dunia kekekalan. Nah, seorang pastor, dia juga seorang penulis berkata seperti ini. 1 menit, dia bernama Erwin Lutzer. 1 menit setelah Anda melintasi tirai yang terbelah itu antara dunia sini dengan dunia kekekalan. Anda akan disambut secara pribadi oleh Kristus. Atau mulai melihat kegelapan seperti yang belum pernah Anda alami. Ingat, ada 2 kemungkinan ketika saatnya kita kembali ke kekekalan. Pada saat kita sudah selesai di dunia, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah kita akan disambut oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita akan mengalami kegelapan yang gak pernah kita alami. Bagaimanapun masa depanmu di kekekalan nanti akan tetap dan tidak dapat diubah selama-lamanya. Begitu Tuhan bilang, it's time for you to go. Sudah waktunya kamu berangkat. Kamu udah selesai di dunia, balik. Masuk ke kekekalan, itu udah gak bisa dirubah-rubah lagi. Either you go to hell atau heaven. Antara kita pergi ke surga, apa kita harus end up di neraka. Nah, apa yang kita percayai tentang kekekalan menentukan bagaimana kita hidup hari ini. Ada banyak orang gak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Banyak orang percaya bahwa yaudah kehidupan itu ya saat ini aja. Kita ini keberadaan kita karena random, sesuatu yang random dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mengerti dengan betul mengenai kekekalan ini akan menentukan bagaimana kita hidup sekarang ini. Bagaimana kalian melayani para imam-imam musik? Apakah kalian melayani hanya untuk mendapatkan kemuliaan buat kalian sendiri? Atau untuk kemuliaan Tuhan? Multimedia, mungkin kalian bekerja di belakang layar. Ya, atau mungkin orang-orang yang bekerja di belakang layar. Kalian melayani seperti apa? Pada saat kalian mengerti benar-benar mengerti mengenai hal kekekalan ini, kalian akan berubah pada saat benar-benar merenungkan bagaimana bahwa kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk melayani itu adalah kehormatan, precious. Oke? Kita akan hidup di suatu tempat di kekekalan nanti dan apa yang kita imani dan lakukan hari ini, apabila engkau beriman pada Kristus atau hal-hal yang lain akan menentukan kehidupan kalian di kekekalan kelak nanti. Oke. 3 hal yang terjadi setelah hidup ini berakhir. Dengar baik saudara. Yang pertama, tubuh fisik dan jasmani kita mati. Ya, of course, ini langsung mati, sudah nggak berfungsi dan sebagainya. Dan yang kedua, roh kita terpisah dari tubuh jasmani kita. Jadi roh kita, jiwa kita ini terpisah. Tubuh ini akan kembali ke tanah. Kita semua tahu akan hal itu. Yang ketiga, ini yang kita harus pelajari benar-benar. Renungkan benar-benar. Kita semua akan menghadapi penghakiman. Nah, ayat 17 di 1 Petrus 1 ayat 17 berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Menghakimi siapa saudara? Semua orang. Bukan cuma orang-orang tertentu, tapi semua orang di muka bumi ini. Baik yang percaya sama Tuhan Yesus dan yang tidak percaya Tuhan Yesus. Menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah,
Ketakutan di dalam konteks ini apa? Bukan ketakutan yang negatif ya saudara ya. Bukan hidup dalam ketakutan, aduh gue takut, udah dah gue di rumah aja nggak ngapa-ngapain. No, tapi hidup dalam ketakutan apa? Setiap tindakan kita, setiap respon kita, perkataan kita, itu kita akan selalu mempertimbangkan apa? Apa kata firman Tuhan? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita akan hidup dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena ada sesuatu, apakah kita hidup dengan menghormati Tuhan? Itu yang dikatakan ketakutan di ayat ini. Next, kita masuk ya, ada 2 jenis penghakiman. Tolong Bapak Ibu konsentrasi ya, jangan ngantuk di sini. Ini penting, 2 jenis penghakiman. Pada saatnya nanti ketika dunia ini berakhir, ya, bukan pada saat ini ya, bukan pada saat kita meninggal langsung penghakiman, no. Sekarang ini mungkin ada pertanyaan, kemana sih orang-orang yang meninggal sekarang ini? Mungkin ada dulu opa saya, papa saya termasuk yang sudah meninggal, itu sebenarnya kemana sih? Jadi ada 2 tempat saudara, menurut Alkitab ada 2 tempat, yaitu Hades, satu Hades dan satu itu ke Firdaus. Nah Hades ini tempat di mana penampungan kita itu baru ditampung. Maksudnya orang-orang yang meninggal sekarang ini yang sebelum Tuhan Yesus datang dan sebelum berakhirnya dunia ini, itu akan orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tidak memiliki Yesus dalam hidupnya sepanjang dia hidup sampai akhir hidupnya, yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus akan ditampung di tempat yang namanya Hades. Hades ini tempatnya kayak gimana? Belum neraka, belum masuk neraka. Tunggu, dia masih nunggu. Jadi semuanya nunggu di situ. Tapi Hades itu ada saya pernah baca satu buku, tempat itu pokoknya enggak, kayak gelap, tidak ada harapan. Perasaan itu kayak ya kalau galau, pernah rasain galau ya, pernah rasain depresi. Nah, itu berlipat-lipat kali ganda di situ. Orang di situ yang rohnya dan yang berada di Hades itu merasakan satu kekosongan yang luar biasa, dan ini belum masuk ke dalam neraka. Dan kemudian ada buat orang-orang yang mati dalam Yesus, yang ketika sampai akhir hidupnya dia, walaupun sepanjang hidupnya sama seperti penjahat, ingat penjahat yang disalibkan sama Tuhan Yesus, itu dia masuk ke mana? Ke Firdaus. Karena pada saat di penghujung hidupnya dia menerima Yesus dan bertobat, dan akhirnya orang-orang seperti ini dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan akan ditampung di satu tempat yang namanya Firdaus. Belum surga, tapi itu satu tempat yang indah. Damai sejahtera Tuhan, di tempat itu dipenuhi dengan kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Nah, penghakiman tahta putih yang besar. Jadi penghakiman yang pertama adalah penghakiman tahta putih yang besar. Dan yang kedua adalah tahta penghakiman Kristus. Bedanya apa sih kedua jenis penghakiman ini? Nah, mari kita lihat. Next, yuk. Saya akan menjelaskan yang pertama, penghakiman tahta putih yang besar. Nah, penghakiman yang pertama ini hanya untuk orang-orang yang tidak percaya. Mereka mati tanpa Kristus. Jadi pada saat di Wahyu 20 ayat 11, Yohanes mengalami yang namanya penglihatan di Pulau Patmos. Nah, di sini kita baca ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi kapan penghakiman tahta putih besar ini terjadi? Ketika apa? Ketika dunia ini sudah lenyap. Ketika, kalau orang dunia itu ngomongnya apa? Kiamat. Ketika udah kiamat gitu ya, habis lenyap bumi ini. Saya nggak tahu kiamat itu kayak bagaimana dan sebagainya, tapi firman Tuhan berkata ketika langit dan bumi sudah tidak ditemukan lagi tempatnya, disitulah mulai terjadi penghakiman. Ayat 12 berkata, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Jadi pada saat itu semua orang dikumpulkan. Orang-orang yang sudah mati, baik yang besar yang kecil, semua dikumpulkan. Lalu kemudian dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Sama-sama katakan kitab kehidupan. Nah, saudara, di kitab kehidupan ini, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab ini. Kitab kehidupan adalah kitab di mana nama saudara dan saya tercatat di sana. Karena kita beriman kepada Yesus. Amin saudara. Amin. Nah, pada saat itu kita akan dipisahkan.
Karena yang orang-orang yang namanya terdapat di kitab kehidupan akan dipisahkan. Yang dihakimi siapa di penghakiman tahta putih yang besar ini? Orang-orang yang enggak kenal Kristus. Orang-orang yang menolak Kristus. Orang-orang yang sampai akhir hidupnya, pada saat semasa hidupnya dia persekusi orang-orang Kristen. Sampai akhir hidupnya dia yang tetap tidak percaya Tuhan Yesus, dia akan dihakimi di tahta putih yang besar ini. Dan apa? Mereka akan diadili sesuai dengan apa? Perbuatan mereka. Saudara-saudara, hanya satu iman, hanya satu agama, hanya satu kitab yang berani berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Hanya dengan percaya kepada Yesus, engkau selamat. Bukan karena apa? Bukan karena perbuatanmu, bukan karena apa yang kamu lakukan, kebaikanmu dan sebagainya. Tetapi karena apa? Anugerah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan itu adalah kekristenan. Hanya kekristenan. Kitab-kitab yang lain mengatakan apa? Engkau diselamatkan oleh karena perbuatanmu. Jadi kamu harus berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kamu bisa masuk ke dalam surga, agar bisa kamu diselamatkan. Nah, Allah itu adalah Allah yang suci, maha agung, mulia. Ya, nah tidak boleh ada sedikit pun kalau manusia mau hidup bersama dengan Tuhan, dia harus suci, dia harus mulia, dia harus benar-benar tanpa dosa. Kira-kira bisa nggak kita manusia? Ada nggak satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam surga dengan seperti itu? Tidak ada yang bisa. Yesus satu-satunya manusia, Tuhan dan manusia yang sempurna, yang tidak bercacat celah, dijadikan apa? Dijadikan korban untuk menebus setiap dosa kita. Sehingga kita disucikan, dosa-dosa kita disucikan. Untuk apa? Untuk kita bisa kembali bersatu dengan Tuhan. Nah saudara, waktu saya tinggal 10 menit, jadi pada saat itu orang yang tidak mengenal Kristus akan dihakimi ya di tahta putih ini. Tapi saudara-saudara, ada satu ayat yang sungguh-sungguh mengganggu saya, yang sebenarnya menjadi satu wake up call atau alarm buat kita nih orang-orang percaya. Yuk kita lihat di Matius 7 ayat 21. Slide selanjutnya dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada saat saya membaca firman ini, saya kemudian mengintrospeksi diri saya. Apakah Yesus benar-benar ada dalam hidup saya? Tidak semua orang Kristen itu akan tercatat namanya di buku kehidupan. Oke? Matius 7, 21 sampai 23 berkata, dikatakan aku bernubuat atas namamu, aku mengusir setan, aku pelayanan Tuhan, aku singers, aku WL, aku berkhotbah gitu ya. Tuhan, masa Tuhan gak kenal saya? Tuhan bilang apa? Enyahlah, aku gak kenal kamu. Aku gak pernah kenal kamu. Enyah dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Pergi ke gereja, kita melayani, kasih perpuluhan, kita donasi buat orang-orang miskin. Tapi kita gak memiliki hubungan dengan Yesus. Kita cuma sekedar datang, tapi kita melakukannya bukan dengan motivasi yang salah. Bukan karena benar-benar kita mengasihi Tuhan. Dan kita terus hidup dalam dosa, tidak mau bertobat. Ini tuh walaupun kita ke gereja, ya tapi kan gue ke gereja. Tapi kan Tuhan itu kan kasih. Sekali diselamatkan ya dosa-dosa gue pasti diampuni. Ya gak apa-apa buat dosa aja terus gitu kan. Nanti juga bertobat, kita bertobat terus nanti diampuni. Itu berarti apa? Kita gak menghormati Tuhan. Hidup kita itu tidak menghormati Tuhan. Kita ke gereja dengar firman Tuhan. Tapi apa? Hidup kita tetap selingkuh, tetap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita mengklaim apa? Kita punya Yesus, saya percaya Yesus. Ya semua juga percaya Yesus, iblis juga percaya Yesus. Apakah Yesus sungguh-sungguh ada dalam diri saya dan diri saudara? Hati-hati. Jangan sampai pada saatnya nanti kita bilang Tuhan kita udah pede nih. Tuhan saya udah mau masuk. Tuhan bilang enyahlah aku gak kenal kamu.
Hati-hati saudara. Makanya dikatakan sebelumnya apa? Hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada saat kita melakukan kehendak Bapa di surga, itu berarti kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena sungguh-sungguh kita mau kehendak Tuhan itu yang jadi dalam kehidupan kita. Bukan kehendak kita lagi. Ya, next saudara. Penghakiman yang kedua adalah tahta penghakiman Kristus. Apa tahta penghakiman Kristus? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara, di tahta penghakiman Kristus ini berbeda dengan penghakiman yang tahta putih tadi. Nah, ini adalah tahta, jadi saya kasih perumpamaan dulu ya, perumpamaan tentang tahta bema. Nah, di Olimpiade Yunani ada yang namanya tahta bema. Akhir dari perlombaan ini, juri biasanya akan berdiri di tahta bema ini dan memberikan penghargaan buat para pemenang. Nah, jelas ini bukan penghakiman untuk apa, dosa-dosa kita atau apakah kita akan masuk neraka atau surga, bukan. Di penghakiman ini kita semua udah diselamatkan. Orang-orang yang ada di tahta penghakiman Kristus ini adalah orang-orang yang namanya sudah tercatat di kitab kehidupan, di mana kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Akan tetapi, apa yang akan diterima di sini? Kita akan menerima upah kita di surga. Pak Gideon ya sama Bu Lydia melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Para WL, para imam-imam musik datang melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, multimedia, asyir dan sebagainya. Benar-benar setiap minggu, setiap saat dalam pelayanan, mengambil bagian dalam pelayanan dan benar-benar membaca firman Tuhan setiap hari dan sebagainya dan sebagainya. Dekat, hidup dekat, melekat sama Tuhan. Ingat baik, Tuhan itu adil. Tuhan akan mereward kita sesuai dengan perbuatan kita. Disitulah kita akan ada terjadi perbedaan orang-orang yang apa? Hidupnya ini, sepanjang hidupnya ini apa yang kalian lakukan? Apa yang kita lakukan? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana kita saya sebagai ibu terhadap anak-anak saya? Bagaimana saya terhadap suami saya? Bagaimana saya terhadap kebetulan saya seorang guru, terhadap guru-guru yang bekerja di tempat saya, anak-anak murid saya, bagaimana saya meresponi semua yang Tuhan berikan, percayakan kepada saya, uang yang Tuhan percayakan kepada saya, harta yang Tuhan percayakan kepada saya, ilmu pengetahuan yang Tuhan percayakan kepada saya, dan segalanya. Bagaimana kita mengelola semua itu? Disitulah, bagaimana kita mengelola talenta kita? Apakah kita menggunakan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan, atau kita malah mengubur talenta itu? Di situ akan di tahta penghakiman Kristus ini yang akan menentukan reward kita, mahkota yang Tuhan siapkan buat kita. Next slide. Apa yang akan kita dapatkan sebagai imbalan atau upah? Apa yang akan diperhitungkan di tahta penghakiman Kristus? Bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Kita bukan cuma baik kepada atasan kita, ada banyak orang baik kepada yang di atasnya, tapi pada saat mereka dengan ART atau sopir atau orang-orang yang di bawah mereka berlaku tidak hormat, bahkan mungkin menghina dan sebagainya. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Bagaimana kita peduli kepada orang-orang yang miskin, yang hancur, yang termarginalisasi dan yang terluka? Adakah kita memiliki hati untuk mendoakan mereka? Paling enggak doain kalau kita nggak bisa tolong. Apakah kita peduli dan sebagainya. Bagaimana kita akan dihakimi berdasarkan niat kita. Niat kita pelayanan untuk apa? Saya kebetulan di gereja melayani sebagai WL. Niat saya apa? Setiap kali saya mau naik ke mimbar untuk pelayanan, saya itu seperti kayak peperangan rohani. Saya bilang gini, Tuhan, God, it's all about you. Ini semua untuk kemuliaan-Mu, bukan tentang saya. Ini semua tentang Tuhan, bukan tentang saya. Saya melawan kedagingan saya untuk apa? Untuk saya bisa mencuri kemuliaan Tuhan di panggung. Dengan suara saya, dengan penampilan saya dan sebagainya. Dan bagaimana kita akan dihakimi dengan kata-kata yang kita ucapkan. Jangan keluar kata-kata kotor dari mulut kita. Keluarkan kata-kata berkat dalam setiap. Kalau kita masih marah, masih keluar sumpah serapah, bertobatlah saudara. Kita mau mengucapkan kata-kata berkat, ganti dengan kata-kata berkat. Jangan kata-kata kutuk dan keluh kesah. Bagaimana kita menghadapi penderitaan ketika kita Tuhan izinkan kita mengalami persoalan. Bagaimana respon kita? Apakah kita mengeluh, kita menyalahkan Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan? Tuhan melihat respon itu. Ayub ketika dia menderita, imannya tetap kepada Tuhan.
kita akan menerima imbalan atau dihakimi berdasarkan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Tadi saya sudah katakan, dan yang paling penting adalah kita akan menerima imbalan kita ketika kita membawa orang kepada Kristus. Apakah saudara sudah menginjil kepada, mungkin ada saudara kita yang belum bertobat atau masih belum mengenal Kristus, teman-teman kita dan sebagainya. Bawa mereka, doakan mereka untuk mereka bisa bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, satu kerinduan saya adalah satu waktu kelak ketika saya sudah saatnya saya akan kembali, saya akan mendengar satu suara yang berkata seperti ini. Baik sekali hambaku yang baik dan setia. Dan Tuhan akan berkata seperti ini kepada kita. Tuhan Yesus akan berkata seperti ini. Sylvia, kamu mengunjungi aku ketika aku di penjara. Kamu menghibur aku ketika aku sakit. Kamu memberi aku makanan ketika aku lapar. Kamu memberi aku air ketika aku haus. Kemudian kita berkata, kapan Tuhan? Kapan saya melakukan semua itu? Dan Tuhan Yesus melihat di mata saudara dan saya. Dan dia bilang seperti ini. Apa yang kamu lakukan kepada yang terkecil ini, yang tidak dianggap oleh orang, yang dianggap sampah mungkin sama orang, kamu telah melakukannya kepadaku. We are finishing well. Satu kerinduan saya yang terus terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Satu waktu ketika saya sudah harus kembali ke sana, I will be finishing well. Saya akan menyelesaikan pertandingan ini dengan penuh kemenangan. Ada berapa banyak yang mau finishing well di tempat ini? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik saudara, yuk kita mau introspeksi diri kita. Apa yang harus kita introspeksi? Termasuk saya, waktu habis, yes. This is the last, ya. I'm not bad, ya. Jadi apa? Termasuk saya pada saat saya berbicara seperti ini kepada saudara, saya sedang berbicara kepada diri saya sendiri juga. Saya sedang mengintrospeksi diri saya karena saya masih jauh dari kesempurnaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang selama ini kita kejar dalam hidup? Mungkin imam yang musik mulai bisa naik ke atas. Seberapa banyak, seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan? Baca firman gak setiap hari? Saat teduh gak? Merenungkan firman Tuhan gak? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan saat ini? Apakah cuma datang seminggu sekali dan kalian tidak ada hubungan membangun keintiman dengan Tuhan? Selanjutnya, kalau malam ini kita dipanggil kembali ke Bapa, siap gak kita? Siap gak? Kalau saat ini kita dipanggil, nanti malam nih, siap gak kita? Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, kita gak tahu berapa banyak. Ya, ada yang mungkin 30 tahun, 50 tahun lagi yang masih muda. Ada yang mungkin hitungannya tahun, hitungannya bulan, hitungannya hari. Kita gak pernah tahu. Kita nggak tahu kita di antrean keberapa. Jangan pikir kita masih muda. Oh masih jauh. Berapa banyak orang yang masih muda yang seharusnya itu masih hidup. Secara fisik masih kuat. Sudah dipanggil Tuhan. Kemarin Pak Sande bulan Januari pada saat Pak Sande pergi balik kepada Bapak. Saya tuh kagetnya setengah mati. Pak Sande itu salah satu orang yang di tempat ini termasuk Pak Gideon dan Pastor Chris yang sangat menginspirasi saya lewat pelayanan mereka. Saya bilang, umur berapa sih Pastor Chris? Pastor Sande 48 tahun. Saya bilang, saya rasa Tuhan tuh terlalu sayang sama Pak Sande. Dia udah senang di sana, di Firdaus. Tinggal kita yang menderita di sini ya. Kita harus tetap menjalani. Saudara, Kolose 3 ayat 1-2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari perkara di atas saudara. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang ada di bumi ini. 1 menit setelah saudara melintasi tirai yang terbelah, saudara dan saya melintasi ini, kita akan disambut secara pribadi oleh Kristus. Siapa yang mau disambut secara pribadi oleh Kristus? Saya juga mau. Doa saya, Tuhan pada saat saya nanti detik-detik terakhir, saya kalau bisa Tuhan yang datang jemput saya. Jangan malaikat, ya gak apa-apa seneng sih malaikat, cuman kalau bisa Tuhan sendiri yang datang yang jemput saya. Atau kita melihat mulai kegelapan seperti yang belum pernah kita alami. Bagaimanapun masa depanmu akan tetap dan tidak akan diubah selamanya. Saudara, mumpung ada waktu, yuk kita mau berubah, kita mau bertobat, repent. Sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan.
Kalau yang belum mengambil pelayanan, ambil bagian dalam pelayanan. Kita nggak pernah tahu waktu kita kapan. Jangan bilang saya udah terlalu tua untuk melayani. No, cari apa yang saya bisa kasih buat Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik. Pada saat kita melakukannya sama, kita melakukannya untuk Tuhan. Amin saudara. Yuk mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu. Lagu yang sangat berema dalam hidup saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama kita katakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Sekali lagi kita berdiri, mari kita serukan Tuhan, pakai hidupku. Pakai hidupku. Selama aku masih kuat Tuhan, pakai apa yang kau bisa pakai dalam hidupku. Amin. Aku masih kuat. Saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba kembali diingatkan, bahkan kami semua di sini kembali diingatkan untuk mencari perkara-perkara yang di atas Tuhan. Untuk tidak hanya berfokus kepada perkara-perkara di dunia ini. Kami tahu Tuhan, tubuh ini, kemah ini, pada saat kami masih di kemah ini kami menderita Tuhan. Kami mengeluh dengan segala penderitaan yang kami alami. Tapi Tuhan, kami mau tabah seperti Rasul Paulus berkata, kami mau tabah dan hidup kami ini hanya untuk Kristus, untuk kemuliaan-Mu, dan mati adalah keuntungan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama kami Tuhan ditaruh, dituliskan di kitab kehidupan itu. Sebab kami memiliki Yesus, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami. Saudara, saya diingatkan pada hari ini, kalau ada saudara yang masih merasa bahwa saudara masih belum benar-benar memiliki Yesus dalam hidupmu. Mungkin saudara hanya Kristen yang datang dan tidak benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Atau mungkin saudara masih setengah-setengah. Atau bahkan mungkin ada saudara yang datang dengan skeptis. Benar gak sih Tuhan Yesus itu bisa menyelamatkan? Hari ini Tuhan mengundang saudara untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan dan Juru Selamatmu dalam selamat pribadimu. Undang Dia masuk. Undang Dia masuk ke dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam jiwamu. Jadikan Dia segala-galanya dalam hidupmu. Dan biarlah Dia menjadi yang terutama dalam hidupmu. Menguasai setiap aspek kehidupanmu. Jangan lagi ada pikiran-pikiran yang lain. Jangan lagi ada keraguan di dalam imanmu. Saat ini Tuhan mengundang engkau untuk menerima Dia. Jangan tunggu sampai engkau ada di ICU. Engkau sudah tidak berdaya. Engkau sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Baru engkau mau diinjilin. Datang hari ini kepada Tuhan. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Katakan, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Ampuni setiap pelanggaranku Tuhan.
Ampuni aku Tuhan. Aku tidak layak Tuhan. Aku manusia yang berdosa Tuhan. Aku sudah mengecewakan banyak orang. Bahkan aku mengecewakan dan menyakiti hati-Mu Tuhan. Aku sering menyalibkan Engkau kedua kali Tuhan. Berkali-kali bahkan dalam hidupku. Ampuni Tuhan. Saat ini saya mau bertobat. Saya kembali mau Tuhan Yesus menerima Engkau Tuhan sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Hidupku bukannya aku lagi ya Tuhan, tapi ini semua adalah milik-Mu. Seluruhnya milik-Mu Tuhan. Undang Yesus saudara. Undang Yesus masuk ke dalam hatimu saat ini. Terima Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam hidupmu. Kalau masih ada di antara kita yang masih memegang apapun itu yang di luar daripada Tuhan. Memegang opo-opo, memegang kuasa kegelapan dan sebagainya, masih memegang hal-hal yang seperti itu, adat dan sebagainya. Lepaskan itu dalam nama Yesus. Jadikan Yesus satu-satunya Juru Selamatmu. Kau lepaskan semua itu yang merupakan kejijikan bagi Tuhan. Ilah-ilah yang ada dalam hidupmu, lepaskan semua itu. Dan izinkan Tuhan menjadi Raja di dalam kehidupanmu. Raja di atas segala raja dalam hidupmu. Haleluya. Mari 1 menit. Saudara berdoa secara pribadi pada Tuhan. Serahkan hidupmu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, Jesus, thank you Lord. Haleluya, Jesus, haleluya, glory, haleluya. Perbaharui komitmenmu dengan Tuhan. Mulai hari ini saudara, hidup berubah. Tidak akan hidup sesuai dengan manusia lamamu. Tapi izinkan Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Kita hidup menghormati Tuhan dengan sisa-sisa waktu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Sekali Yesus, selama-lamanya Engkau ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kau satu-satunya harapan hidup kami. Kau Juru Selamat kami Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya. Yesus, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau terus berkata-kata Tuhan. Terus berbicara dalam setiap hati umat-Mu. Dalam setiap hati hamba Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau pada hari ini Tuhan kami pulang membawa berkat yang luar biasa Tuhan. Ada perubahan, ada transformasi, terobosan yang terjadi dalam kehidupan kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh dengan gilang gemilang kemenangan. Terima kasih Tuhan hari ini. Hamba serahkan semuanya. Seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hamba. Akan duduk saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Berapa banyak yang berkati oleh firman Tuhan, boleh dengan melambaikan tangan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Wow,
Dan Bapak Ibu Saudara, saatnya kita boleh memberkati lewat taburan kita, persembahan kita. Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan yang terbaik. Kita percaya kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Dan biar apa yang kita tabur, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Mari sama-sama sebelum kita persembahan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan ini. Oh, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap reminder setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hidup kami Tuhan Yesus saat ini adalah hidup yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan izinkan kami Tuhan untuk saat ini Tuhan boleh memberkati Tuhan lewat taburan kami Tuhan, persembahan ini Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami miliki sampai detik ini semuanya berasal daripada-Mu. Dan biar apa yang kami tabur nama Tuhan Yesus dan yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap menabur sama-sama kita katakan amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara, dan sambil menabur akan menyaksikan tayangan lewat multimedia video-video pengumuman yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. saudara semua. Sungguh firman yang luar biasa. Kembali kita diingatkan untuk terus hidup melekat kepada satu-satunya sumber kehidupan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita dapat menuju hidup kekekalan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih mewakili Bapak Gembala, seluruh pengerja dan keluarga besar Jemaat Tuhan GBI PTC mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sylvia Kusuma. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah bersama keluarga terkasih. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyimak pengumuman sepekan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kebaktian kita di siang hari ini, kami dengan sukacita mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Bila mana ada, dimohon untuk berdiri di tempat agar para pengerja dapat menyambut Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, kami dengan penuh kasih kami mengundang agar Bapak Ibu untuk terus kembali setia beribadah di tempat minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan sebelumnya kita akan masuk doa syafaat dan doa berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk doa syafaat, kita mengangkat satu pujian. Besar Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, besar setia, besar setia, besar setia, setia, besar setia-Mu, setia-Mu sepanjang. Haleluya, Yesus Tuhan kami yang hidup, yang selalu memperhatikan kami ya Bapa, di dalam beribadah kepadamu, di dalam ibadah kami di hari Minggu ini ya Bapa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, sujud menyembah Engkau dan memuji-muji Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan yang patut kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkaulah juru selamat kami yang dapat untuk memenangkan kami dari dunia ini Tuhan. Biar kami Tuhan tetap melakukan perintah-perintah-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang melawat kami, selalu memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami sebagai jaminan bagi kami Bapa, bahwa kami milik Allah. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk firman yang sudah dinyatakan di hadapan kami di dalam ibadah kami di saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memeteraikan semuanya itu bagi hati kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu itu bekerja ya Bapa, membentuk kami menjadi manusia yang baru ya Tuhan di hadapan-Mu, yang selalu merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa, dan memuji memuliakan Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyatakan firman-Mu di hadapan kami di saat ini ya Tuhan. Ibu Salpia Kusuma Bapa, berkatilah dia Tuhan. Jadikan dia ya Tuhan pengkhotbah yang baik,
yang sesuai dengan firman-Mu yang dinyatakan Bapa di hadapan setiap umat-Mu yang rindu akan firman-Mu lewat perkataan dan pengkhotbah Ibu Selvia ini ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, berkati dia ya Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Kemanapun dia berangkat atau melangkah Bapa, biarlah berkasutkan keleraan ya Tuhan. Agar di Injil yang diberitakan oleh dia Tuhan, membawa jiwa ya Tuhan untuk datang kepadamu Bapa. Menyerahkan dirinya Tuhan untuk bertobat Bapa. Sesuai dengan yang difirmankannya Bapa. Ada kehidupan sesudah kematian Tuhan. Yaitu kebangkitan. Engkau Yesus Tuhan kami sudah bangkit. Ya Bapa, begitu juga harapan kami Bapa. Engkau akan membangkitkan kami suatu waktu Bapa. Engkau memanggil kami. Tuhan, itulah harapan kami. Maka kami sampai saat ini ya Tuhan, memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Dan melakukan perintah-Mu, titah-titah-Mu Bapa. Kami lakukan itu semua di dalam pertobatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, berkati Ibu Selvia ini ya Tuhan. Di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya, Engkau yang menyertai dia Bapa. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan di segenap hidupnya, baik di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat Gembala sidang GBI Gatot Subroto Bapak, Pak Niko. Tuhan berkati pelayanan Pak Niko ini agar semakin berkembang ya Tuhan. Bahkan sampai ke seluruh dunia Tuhan dinyatakan kebenaran itu ya Bapak. Dinyatakan Bapak kebaikan Tuhan. Dikembangkan Bapak biar jemaat baik di luar negeri ya Tuhan menyembah Engkau ya Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja. Yang mampu ya Tuhan untuk menyelamatkan setiap manusia Bapak yang bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati keluarga Pak Niko ini dan pelayanannya Tuhan. Biarlah lewat Pak Niko ini membawa jiwa semakin banyak di gereja GBI Gatot Subroto. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat Pak Kiki Haryadi ya Tuhan. Yang menggembalakan Rayon 1D Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Nyatakan kebaikan-Mu ya Yesus Tuhan kami. Kepada Pak Kiki ini. Agar dia dapat melayani di gereja Rayon 1D ya Tuhan. Tuhan. Hanya kekuasaan Tuhan. Hanya penyertaan Tuhan menguatkan hatinya. Memampukan dia untuk melayani ya Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Agar gerejanya semakin berkembang ya Yesus Tuhan kami. Hanya kepadamu kami berseru ya Yesus. Karena Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa. Buat hamba-Mu Pak Kristin Tantama yang menggembalakan di gereja GBI PTC Rayon 1D ini Tuhan. Tuhan besar harapan kami. Gereja ini akan berkembang di bawah hamba-Mu ini ya Tuhan. Dilayani oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu hadir ya Tuhan di tengah-tengah pelayan-pelayan-Mu. Engkau berkatilah ya Tuhan semuanya untuk membawa jiwa ya Tuhan
ke gereja ini karena Dialah Bapa yang seturut dengan perkataan-Mu ya Tuhan yang disampaikan dengan lemah lembut ya Tuhan untuk pelayanannya. Biarlah kuasa-Mu yang terjadi di dalam Pak Christian Tantama ini ya Tuhan. Dimanapun dia berada saat ini melayani Bapa, sertai dia Yesus. Engkau kebesarannya ya Yesus Tuhan kami. Oleh kecucahan Yesus. Engkau kebesarannya Yesus. Kau menumpangkan tangan baginya Bapa, agar dia terhindar dari segala perbuatan kejahatan. Untuk menyakiti atau untuk menghambat ya Tuhan pelayanan Yesus. Kehadiran-Mu ya Tuhan yang selalu menuntun dia Tuhan. Baik istrinya Bapa, Engkau berkati mereka Bapa, menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan. Yang saling seia sekata mereka di dalam pelayanan Yesus. Hanya Tuhanlah yang menyertai mereka, agar mereka sanggup Bapa menjalani kehidupannya, baik pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat jemaat yang ada di gereja GBI PTC Rans 1D ini Tuhan. Tuhan, banyak pergumulan mereka ya Tuhan yang belum terjawab Bapa. Tuhan, di saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan semuanya keluh kesah mereka sampaikan di saat ini lewat doanya. Engkau jawablah ya Bapa. Engkau memberi yang terbaik bagi mereka Yesus. Karena Engkaulah Allah pengharapannya yang dapat untuk menjawab semua segala doa pergumulan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Agar mereka ya Tuhan tetap melakukan pengajaran-Mu, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan keluarga mereka Bapa. Agar mereka mengalir berkat-berkat ke dalam kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat pekerja-pekerja yang ada di GBI PTC Rayon 1D ini. Di saat ini ya Bapak, kami memohon kepadamu Tuhan. WL Singer, pemain musik tamborin. Baik ya Tuhan, yang melayani, menerima tamu, multimedia. Semuanya Bapak, kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Agar penyertaan-Mu yang terjadi di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Agar mereka berkekuatan daripada Tuhan. Campur tangan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Baik di dalam kehidupan mereka sehari-harinya Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga mereka yang sudah berkeluarga Bapak. Tuhan, Engkau yang menyertainya. Agar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dijauhkan oleh Tuhan dari segala mara bahaya. Hanya kasih Tuhan yang terjadi dalam hati mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Bapak. Doa permohonan kami di dalam ibadah kami di saat ini. Biarlah kasih Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Karena kami saat ini menggugah hati Tuhan. Biar Tuhan mau menjawab segala doa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Doa syafaat, doa berkat saya serahkan kepada hambanya. Mari saudara kita berdiri, kita angkat kedua tangan kita siapkan, satukan dan arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dengan berkat-berkat, berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit memberkati kita dengan berkat-berkat, kebajikan dan kemurahan, damai, sejahtera dan sukacita, kesehatan yang baik dan hikmat, keberhasilan dan kelimpahan, serta penjagaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua yang diberkati, kita katakan amin. Selamat hari Minggu Tuhan.